Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul 'azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 1 sampai ayat ke-6. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia lebih kurang demikian artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb semesta alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb-Mu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selainnya seorang penolong pun. Dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Rabb yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Mudah-mudahan Allah
memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana Mas Sulaiman mana? Tolong nanti dicek ya. Apakah beliau sehat apa sakit? Biasanya beliau hadir itu. Namanya kan Sulaiman ya? Iya. Seingat saya namanya Sulaiman, betul ya? Ya. Ya itu seperti Rasulullah itu kan, kalau bahasa Jawanya itu niteni, ya. Niteni itu apa sih? Menandai lah jamaahnya yang nggak datang itu siapa, ya. Ada seorang jamaah mungkin sudah tahu kisahnya Pak ya, namanya Sa'ban, ya. Sa'ban itu sholatnya selalu di pojok. Nah suatu saat kok Sa'ban nggak kelihatan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, kamu lihat nggak Sa'ban? Oh nggak ada. Siapa yang tahu rumahnya? Saya. Yuk kita datangi rumahnya. Gitu. Perjalanan 3 jam dari masjid ke rumahnya Sa'ban. Dia sholat 5 waktu sehari semalam dengan perjalanan sekali jalan 3 jam. Ya mungkin maghrib dengan isya nyambung kali ya. Mungkin asar maghrib isya nyambung jadi satu. Karena kalau nggak nyambung nggak kekejar. Asar sampai maghrib kan selisihnya berapa itu? Asar sampai maghrib 2,5 jam kan? Ya. Jadi nggak kekejar. Berarti kemungkinan dia sehari 2 kali ke masjid, yaitu subuh sama asar. Nah zuhur mungkin juga panas ya, di padang pasir itu panas loh Mas, panas padang pasir ya. Subhanallah, yang pernah umrah pernah haji merasakan luar biasa. Jadi kalau saya perkirakan asar maghrib isya jadi satu rangkaian itu, nggak pulang itu, datang asar pulang isya. Setelah sampai di rumahnya ternyata Sa'ban sudah meninggal, sudah wafat. Dan memang nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada WA, nggak ada Instagram, ya, nggak ada medsos. Kemudian akhirnya yang ketemu adalah istrinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa kebiasaan Sa'ban? Atau kata-kata terakhir apa yang diucapkan oleh Sa'ban sebelum meninggal? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Jadi kata-kata terakhirnya itu 3 ya, mudah-mudahan saya ingat, mudah-mudahan. Yang pertama adalah kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Kemudian satu lagi apa itu? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Nah itu. Kita mulai dari yang paling belakang. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Jadi Sa'ban itu melihat bagaimana pahala jalan kaki dari rumah ke masjid, itu setiap langkahnya itu Masya Allah, setiap langkahnya itu mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan serta menghapus dosa, mengangkat derajat, sehingga semakin banyak langkahnya dari masjid ke rumah semakin besar, semakin banyak pahalanya, dosanya semakin banyak dihapus ya. Kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi? Padahal itu sudah 3 jam Pak. 3 jam. 3 jam itu kalau jalan kaki dari sini kemana Pak? 3 jam jalan kaki. Dari sini kemana? Pringsewu ya? Tataan. Gading ya? Ya, dari itu. Sekitar Gading atau Tataan lah. Kemudian yang kedua kalimatnya, kenapa tidak yang lebih baru? Saat itu Sa'ban pernah menolong orang yang kedinginan. Kemudian akhirnya orang itu dikasih jaket atau baju Sa'ban yang lama dikasihkan supaya dia tidak kedinginan.
Nah ternyata dia nyesal, kenapa yang saya kasihkan kok bukan jaket yang baru, ya. Jadi kalau yang lama itu pahalanya besar, apalagi yang baru. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua? Ya waktu itu Sa'ban ada orang kelaparan, minta makan, kemudian Sa'ban itu ngasih kurma ya, ngasih kurma atau ngasih makanan lah. Tapi ngasihnya roti ya, ngasih roti tapi separuh, ya. Separuh untuk dia, separuh untuk saya. Dia nyesel, kenapa nggak semua gitu loh, kok separuh ngasihnya. Dan ini pelajaran-pelajaran berharga bagi kita, para jamaah sekalian. Artinya kita yang sudah beramal soleh pun nanti akan menyesal. Menyesal. Kenapa sedekahnya nggak full, kok hanya separuh? Kenapa membantu orang kok tidak yang terbagus? Ya. Ya itu sudah bagus, memberikan baju itu sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau baju itu baru, ya baru dari toko. Dan rumah yang jauh dari masjid lebih baik, ya. Ustadz, bagaimana kalau yang dekat saja nggak mau datang, apalagi jauh? Ya, nah itu udah urusan hati tuh. Kalau yang rumahnya dekat masjid nggak mau ke masjid, itu udah hatinya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah rusak hatinya. Nah kalau orang yang hatinya sudah cinta masjid, jauh pun didatangi. Bahkan dia menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya. Nah itu maksud saya, nanti Mas Sulaiman tolong ditengok ya. Paling tidak sampaikan salam dari saya. Ya, sampaikan salam dari saya. Malam hari ini Pak Nurdin nyari gitu ya. Baik. Sebelum saya membaca tafsir surat As-Sajdah, karena tidak ada request, ya saya mengambil surat As-Sajdah. Kecuali kalau para jamaah punya request, oh, Ustaz, nanti kalau surat As-Sajdah tamat ganti surat Toha atau ganti surat Kahfi. Nah, karena tidak ada request, ya saya pakai program saya, habis Yasin Sajadah. Surat Yasin kemarin sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal sedikit di ujung, ya sedikit di ujung, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi itu betul-betul ujung ya, ujung surat Yasin ya. Para jamaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan benar, dia berkuasa dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Bala wa huwal khallaqul alim. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah kalau menghendaki sesuatu cukup dengan satu kalam. Cukup dengan satu kalam, yaitu kun. Itu saja. Ya. Dengan hanya Allah yang berkata kun. Di terjemahan dalam bahasa Indonesia, kun itu artinya jadilah, ya, fayakun, maka terjadi, terwujud. Ya. Imam Ibnu Katsir menyatakan dia memerintahkan kepada sesuatu dengan satu perintah, tidak membutuhkan pengulangan dan penegasan. Ya, jadi kalau Allah ingin menghendaki sesuatu nggak perlu diulang-ulang. Jadi, nggak perlu.
Tidak perlu pengulangan, nggak perlu. Cukup sekali satu kalam. Kun. Ya. Tidak membutuhkan pengulangan dan tidak membutuhkan penegasan. Biasanya kan kalau atasan perintah pada bawahan, lurah perintah pada rakyat, atau dari bos perusahaan kepada karyawan, biasanya kan diulang-ulang. Saya ulangi ya sekali lagi, saya ulangi ya, awas. Nah, biasanya begitu, diulang-ulang. Ya. Allah tidak perlu pengulangan apabila ingin menghendaki sesuatu. Ya, cukup dengan kata-kata kun, jadilah. Dalam syair dikatakan, ya, dalam syair, bila Allah menghendaki sesuatu, cukup baginya mengucapkan satu ucapan, jadilah, maka jadilah ia. Ya. Jadi syair ini merupakan ringkasan, saripati. Ya. Jadi ayat-ayat Allah diringkas dalam sebuah syair. Karena memang para ulama dahulu rajin membuat syair. Ya. Dan syair itu bukan syair yang ngaco, melambung-lambung, tinggi, gak keruan, bukan. Syair itu ya intisari daripada ilmu, itu syair. Bila Allah menghendaki sesuatu, cukup baginya mengucapkan satu ucapan, jadilah, maka jadilah ia. Itu syair. Kemudian para jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang barangkali mungkin ada yang sudah pernah dengar Pak ya, tapi mungkin ada yang belum, saya bacakan saja. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yaqulu ya ibadi kullukum muznib illa man afaitu fastaghfiruni aghfir lakum wa kullukum faqirun illa man aghnait inni jawadun majidun wajidun af'alu ma asya' Ata'i kalamun wa azabi kalamun idza aradtu syai'an fa inna ma aqulu lahu kun fayakun. Ini hadis qudsi Pak ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah berdosa kecuali yang aku maafkan. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dan setiap kalian adalah fakir, kecuali yang aku cukupkan ia. Sesungguhnya aku maha pemurah, maha mulia, lagi maha kaya, mencintai. Aku melakukan apa yang aku kehendaki. Anugerahku cukup dengan ucapan. Siksaku cukup dengan ucapan. Jika aku menghendaki sesuatu, aku hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ini hadis qudsi para jamaah sekalian, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, wahai hamba-hambaku, ya wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah berdosa. Silakan yang baru datang untuk duduk. Dari hadis ini kita mendapatkan gambaran bahwa kita semua Pak, kita semua tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terbebas, yang suci dari dosa, tidak ada. Mau kiai, mau ustadz, mau ulama, mau orang awam, mau orang kampung, orang desa,
mau profesor, doktor, insinyur, mau cleaning service, mau merbuat masjid, di hadapan Allah kamu semua adalah berdosa. Ya. Kalimatnya jelas, kullukum mudznib. Ya. Kullukum mudznib. Setiap kalian adalah berdosa. Illa man afaitu, kecuali yang aku maafkan. Jadi kalau kita ingin membersihkan dosa kita, kita harus mendapatkan maaf ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memaafkan, kalau Allah sudah mengampuni, maka insya Allah sudah beres. Itu biasanya yang ada atau yang sering kita baca waktu malam Lailatul Qadar, Pak ya, malam Lailatul Qadar. Insya Allah Ramadan ini sebulan setengah lagi, insya Allah. Sebulan setengah lagi kita masuk Ramadan. Dalam doa Lailatul Qadar apa coba? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Itu doa menjemput malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Afuun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau adalah mencintai sifat pemaaf. Allah sendiri adalah afuun, Zat yang Maha Pemaaf, dan Allah suka, Allah senang, Allah cinta dengan sifat pemaaf. Allah suka. Fa'fu anni, maka ampunilah saya ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Tapi jarang orang baca itu. Kenapa? Malam Lailatul Qadar tidur, ya, tidur nyenyak, ngorok. Ya. Padahal seharusnya kita menghidupkan malam. Ya. Apakah hanya malam likuran saja, malam 21, 23, 25, 27? Tidak. Lebih baik setiap malam. Kalau kita setiap malam pasti dapat Lailatul Qadar, pasti. Orang tiap malam kok. Ya, tapi kalau likuran saja, bisa jadi menurut kita ini malam ganjil, malam 23, sementara menurut orang lain bukan malam 23 sekarang, Pak, malam 24. Nah, kenapa? Beda tanggal satunya. Penentuan satu Ramadannya beda antara NU dan Muhammadiyah. Kenapa, Pak? Dapat. Jadi kalau kita bisa setiap malam, itu pasti dapat, insya Allah. Tapi kalau kita hanya, oh aku hanya malam ganjil aja, ini malam berapa ya? Oh ini malam 25, ya malam 25 menurut kamu, menurut dia malam 26, nah kan, beda. Maka kita nggak usah terlalu strict ya. Mas, ini malam ganjil apa enggak? Malam ganjil, yuk kita etikaf atau haid. Kalau, oh ini malam genap, udah malam tergenap, istrikaf, ya, bukan etikaf, tapi istrikaf. Kalau istrikaf itu ya di rumah. Kalau etikaf di masjid. Nah, kalau bisa begitu. Kalau bisa nggak usah lihat-lihat ganjil genap, nggak usah. Masalahnya satu, kalau zaman Rasulullah enak. Satu Muharram hari ini udah jelas, sudah pasti kalau zaman Rasulullah. Ya, kalau kita ini kan ada dua versi, ya kan? Ada versi Muhammadiyah, ada versi pemerintah. Jadi kembali ke sini, Pak, bahwa dalam hadis ini Allah menyatakan kullukum mudznib. Kullukum mudznib. Setiap kalian adalah berdosa. Illa man afaitu, kecuali yang dimaafkan. Kecuali yang dimaafkan. Maka fastaghfiruni, ya. Fastaghfiruni. Minta ampunlah kepadaku, kepada Allah. Minta ampunlah kepada
Allah, aghfir lakum, niscaya aku mengampuni kamu. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau beristighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita itu merasa nggak bersalah, Pak. Saya ngapain ya istighfar sampai 100? Dosa saya hari ini nggak sampai 100. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesombongan kita, Pak. Nabi itu dalam sehari itu nggak kurang dari 70, nggak kurang. 70 lebih. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100. Loh, kita cuma istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wis. Habis itu pergi ke pasar, pergi ke proyek, pergi ke kantor. Ya. Cuma 3 kali, pelit banget. Padahal Rasulullah itu nggak kurang dari 100. Ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Ngapain ya istighfar banyak-banyak? Saya hari ini kayaknya nggak melakukan kesalahan. Astagfirullah. Pengakuan bahwa saya tidak salah itu udah salah, Pak. Pengakuan bahwa saya tidak salah, saya hari ini tidak berbuat dosa, saya hari ini bersih. Pengakuan seperti itu udah salah. Maka mari kita berbanyak istighfar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullukum faqirun. Wa kullukum faqirun. Setiap kamu adalah fakir. Jadi semua kita ini fakir, Pak. Membutuhkan Allah. Kita butuh. Ada yang butuh duit, ya kan? Ada yang butuh hutangnya lunas. Ada yang butuh permasalahannya tuntas. Ada yang butuh penyakitnya sembuh. Ada yang butuh menurunkan berat badan. Apa itu? Diet ya, diet. Ada yang butuh ketenangan jiwa, lagi galau, Pak, lagi galau. Pengen ketenangan jiwa. Kita ini butuh, Pak. Wa kullukum faqirun, dan setiap kalian adalah fakir kecuali orang yang aku cukupkan. Jadi yang bisa mencukupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata problem kita itu ekonomi, ya rata-rata. Apalagi di masa rezim-rezim yang kurang bersahabat, di mana kadang-kadang usaha susah, ya. Barang-barang naik, harga-harga naik, ya. Banyak yang PHK, usaha-usaha buntu, usaha ini sepi, usaha ini sepi, ya. Nah, mari kita berdoa minta kepada Allah, ya, supaya kita dicukupkan, ya, supaya kita dicukupkan untuk sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Artinya kita bisa punya baju yang wajar lah, ya, punya baju yang wajar, yang normal, yang di sawang itu pantas gitu loh. Jangan bajunya compang-camping. Kemudian punya tempat tinggal yang sehat, yang tempat tinggal yang bocor semua. Dari halaman depan sampai dapur bocor semua, bocor. Itu kan tidak sehat. Ya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk menambal yang bocor-bocor itu. Apakah genteng, apakah seng. Ya. Kemudian pangan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pangan yang cukup. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Karbohidrat itu nasi dan kawan-kawan. Kalau nggak punya nasi, jagung. Kalau nggak punya jagung, singkong. Kalau nggak punya singkong, telo. Kalau nggak punya telo, tiwul. Ya. Ada lagi, Pak, tapi masyarakat Indonesia nggak doyan. Ada lagi satu, namanya sorghum. Ya, sorghum. Belum pernah kan makan sorghum? Saya sudah pernah makan sorghum.
Rasanya seperti nasi, tapi sepo. Sepo. Sepo itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu lah. Ya pokoknya dimakan itu ambiar itu loh. Hambar. Itu. Nah kemudian ada protein. Nah ini kalau pedagang ikan di pasar, tiap hari makan ikan ya Pak ya. Kalau pedagang ikan. Mulai dari ikan teri sampai ikan patin, ikan lele, ikan nila, itu protein. Ya. Atau telur yang paling mudah. Maka jualan yang paling laris itu telur Pak. Ya. Istri saya jualan telur itu alhamdulillah laris. Ya. Karena orang-orang cari yang praktis, tinggal dipecah, ces, greng ya. Wajan, kasih minyak, kompor dinyalakan, hanya hitungan beberapa detik udah panas, langsung telurnya dipecah matang. Nggak sampai 5 menit itu goreng telur itu, nggak sampai 5 menit, praktis. Tapi goreng ikan kan sisiknya dulu dibuang, sisiknya ya kan, sisiknya belum dalemannya dibuang, wah ribet. Makan telur itu ribet, makan ikan itu ribet. Kalau telur praktis, tinggal dibuka cangkangnya langsung matang. Nggak usah pakai bumbu, pakai garam saja, nggak usah pakai bumbu, pakai garam aja. Para sama sekalian, mudah-mudahan kita semua cukup sandang pangan papan. Maka kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita anggap Allah itu miskin, jangan kita anggap Allah itu fakir, jangan kita anggap Allah itu pelit. Di sini kalimatnya jelas, inni jawadun, ya, jawad, majidun, majid, wajidun, wajid. Ini ada 3 kata yang artinya mirip-mirip Pak. Jawadun, majidun, wajidun. Yang kedua dengan yang ketiga itu mirip Pak. Yang kedua majidun, pakainya mim, majid. Bukan masjid, bukan. Kalau masjid ini ya, bukan masjid tapi majid. Ya. Kemudian yang ketiga mimnya diganti waw, wajid. Jadi ada majid, ada wajid. Ya. Inni jawadun, majidun, wajidun. Hei hambaku, sesungguhnya saya adalah maha pemurah. Maha pemurah. Jawadun, maha pemurah. Allah maha pemurah Pak. Kita tidak pernah minta matahari, Allah kasih matahari. Kita tidak pernah berdoa, ya Allah saya minta air, Allah kasih air. Kita tidak pernah minta oksigen, ya Allah saya minta oksigen, Allah kasih oksigen. Matahari, air, oksigen, tanah yang subur, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah minta, ya Allah berilah matahari agar tanaman saya tumbuh, agar saya bisa makan. Makanan saya tanaman, tanaman itu tumbuh dengan matahari. Kita tidak pernah minta matahari. Jawadun, maha pemurah. Wajidun, maha mulia. Majid itu mulia Pak. Kalau masjid tempat sholat Pak ya, tempat sholat. Tapi kalau majid itu mulia. Jadi Allah itu mulia. Kalau kita ingin kemuliaan, dekatlah kepada Allah. Wahai Allah yang maha majid, ya, wahai Allah yang maha majid, yang maha mulia, berilah saya kemuliaan ya Allah. Karena kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ketika kita minta kemuliaan kepada Allah, berarti kita minta dijadikan sebagai orang yang takwa. Orang yang takwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Majid. Kemudian yang ketiga, wajib.
Ya, mimnya diganti waw. Majid diganti menjadi wajid. Apa wajid? Wajid itu maha kaya. Ya. Jadi yang pertama tadi pemurah, yang kedua mulia, yang ketiga kaya. Ya. Kaya dan mencintai. Jadi Allah kaya dan sekaligus mencintai. Ya. Jadi bukan kaya kemudian diem, bukan, tapi kaya tapi mencintai. Jadi ini sifat-sifat Allah yang sangat mulia, ya. Jawadun, majidun, wajidun. Sesungguhnya aku maha pemurah, maha mulia, dan aku maha kaya, sekaligus mencintai. Sehingga kalau sudah begini pas sifat Allah, maka kita jangan malas-malas berdoa, ya. Minta kepada Allah, minta kebutuhan kita ungkapkan. Kita ungkapkan kebutuhan kita, perlu apa, perlu utangnya lunas, ada doanya kan, doa supaya utangnya lunas. Yang belum hafal silakan itu dibuka kitabnya, buku Hisnul Muslim, kumpulan zikir dan doa Hisnul Muslim. Bisa ya? Belum ya? Karena Allah maha pemurah, Allah maha mulia, dan Allah kaya. Pemurah, mulia, kaya. Ya. Jadi kita tidak boleh putus asa, ya. Terus berdoa. Ustadz, berdoa kan harus diiringi dengan usaha. Iya dong, iya. Usahanya yang penting keluar rumah, ya, keluar rumah. Ada seorang sahabat yang baru hijrah itu, seorang sahabat Nabi baru hijrah, ditawari istri sama sahabat lain dari kota Madinah. Maka dia mengatakan, "Enggak usah. Yang penting saya ditunjukin di mana ada pasar. Di mana ada pasar." Ya, ini bapak-bapak kan dekat semua dengan pasar tempel kan. Kalau punya angleh, punya sense of business, punya jiwa bisnis, itu datang ke pasar dapat duit, Pak. Dapat duit. Ya. Nggak pakai modal. Yang penting kepercayaan. Ya. Kalau kita pandai memasarkan, pandai memiliki ilmu marketing, sales, asal ada satu saja yang bisa dipercaya, ya, Pak, Bapak barangnya laku sehari berapa? Saya laku sehari 1. Boleh saya bantu memasarkan? Insya Allah sehari bisa banyak. Itu kemampuan memasarkan itu penting, Pak, penting banget. Kalau nggak salah sahabatnya namanya Abdurrahman bin Auf, kalau nggak salah, ya, Abdurrahman bin Auf. Cukup ditunjukkan di mana pasar. Pasar di mana? Oh, itu pasar, ya. Dia langsung bisa berkomunikasi, bisa menimbulkan simpati, bisa menimbulkan kepercayaan, sehingga orang siap untuk memasarkan barang dagangannya. Yang punya dagangan senang dong, laris. Kitanya juga senang karena dapat persentase. Ya. Jadi ternyata ilmu sales, ilmu marketing itu penting, ya, penting. Maka jangan mudah-mudah mengecek sales itu. Kalau ada sales datang ke rumah diecek. Ada sales, sudah kunci aja, kunci. Ya. Itu sales itu ilmunya mahal itu, Pak. Mahal itu sales itu. Nah, jadi kembali ke sini kita tetap usaha ya. Bapak yang punya keahlian marketing, pemasaran, terus belajar terus dari YouTube banyak kok. Dari YouTube banyak itu ilmu-ilmu marketing itu. Marketing itu yang penting jujur, amanah.